Hai Sobat Potret. Gimana Mi, Ramadan Mi? Kita kan baru ketemu lagi nih. Ya, kemarin Ramadan kan kita cuman bisa kontekan, terus apa namanya ngerencanain ayo konten Ramadan, tapi nggak jadi nih. Gimana? Dari minggu kapan? Ya, lagi sibuk sih enggak ya, kalau kemarin kurang sehat. Terus banyak ini juga siapa. Tapi itu kan kondisi badan kurang sehat, puasa tetap jalan. Jalan dong puasa mah. Enggak, takutnya kan jadiin alasan. Ramadan mah tetap jalan. Takutnya jadiin alasan karena kondisi tubuh lagi kurang fit. Kayak yang satu itu teman kita kan. Oh, yang itu. Ya, suka ada aja alasannya. Enggak puasa, segala macam, sakit perut aja enggak puasa. Waduh. Pokoknya saya kalau sekarang kan saya jarak rumahnya agak jauh juga ya, jauh juga. Jadi nggak ke bawah ya. Ya alhamdulillah sih sekarang mah motor sehat aja gitu. Sehat, enggak harus diservis terus, enggak. Dulu mah kan waduh, gua lagi. Ampun lah. Dulu mah nggak tahu kenapa itu motor suka berat ke kiri aja, pengennya belok aja. Kalau ada warung nasi ya udah. Tapi Ramadan kali ini full nih sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekarang kan kita udah ada di hampir penghujung ya, hampir seminggu lagi kita ke Idul Fitri. Iya. Tapi belum ada yang bolong yang puasa nih. Alhamdulillah belum. Masih lancar. Lancar. Tapi ada niatan nggak puasa? Enggak dong. Takutnya. Tetap niat, tetap kuat. Takutnya, alhamdulillah. Pokoknya selama nggak bergabung sama yang itu. Ya, yang itu. Ya. Alhamdulillah. Besok kemana besok? Besok ada acara nggak? Biasanya kan suka berdua ya. Iya. Jalan gitu. Terus kan gini Mi. Iya. Selain dari kondisi badan fit segala macam ya. Ami ini kan termasuknya di antara kita nikahnya paling terakhir nih. Iya. Apalagi ini Ramadan pertama bareng istri. Gimana nih cara mensiasatinya? Biasanya kan kalau pengantin baru belum lama itu masih kenceng. Nah sekarang bentrok sama Ramadan nih, gimana nih cara mensiasatinya? Nah kan memberi tadi nafkah batin. cuman satu doang sih masalahnya, malu doang, malu mandinya. Kalau itunya tetap lah digas. Nggak ada kendala kalau lagi kayak gitu. Nggak ada. Namanya apa ya, kebutuhan kayak gitu mah nggak bisa ditunda-tunda sih. Mau Ramadan mau hari-hari biasa tetap lanjut. Tetap. Takutnya kan nggak males pagi-paginya ya harus tetap mandi. Soalnya kan kita itu kan masih bareng sama mertua gitu kan ya. Kita begitu terus mau mandinya kan susah Begitu. malah saya mau nanya sama yang udah senior ini, kayak gitu gimana cara mensiasatinya itu? Kan kalau yang udah lama itu biasanya kan kuat lah untuk 1 bulan mah gitu ditunda gitu kan. Nanti mainnya setelah Ramadannya beres. Dihabisin. Biasanya iya, justru kalau yang lagi kenceng itu yang baru-baru tuh, yang enggak baru sih. Nggak bisa ngontrol, terus lagi pengen mah apa namanya? Gas terus. Kan saya juga udah lumayan udah berapa? Itu main bulan kan masih kenceng itu. Udah Ibarat 7 bulan lah udah. Ibarat apa namanya? Ibarat steam mobil mah itu mah itunya salonnya. Ya paling enggak sih, enggak terlalu sering sih kalau Ramadan mah. Udah gak kendor ya? Udah bisa ngontrol gitu. Iya. Takutnya kan bablas juga kalau masih. Kan saya sering ini juga dengar ceramah Ustadz YouTube. Ya, Ustadz cara YouTube. mensiasatinya gimana? Ya gitulah. Ya. Jadi kalau yang belum tahu caranya gimana ya banyak kok di YouTube ya. Iya, Ustadz yang sekarang ceramah cara
berhubungan gitu kan Di bulan Ramadan. mandinya kayak gimana, ininya gimana, banyak di YouTube, silahkan aja buka-buka banyak ustad yang nerangin masalah itu. Takutnya kan kalian mikirnya malas mandinya atau makan dulu atau mandi dulu atau gimana dulu. Nah, silahkan lihat aja, banyak kok penerangannya. Jangan sampai kalian simpang siur kayak gitu. Terus lanjut lagi nih. Iya. Bang Ami ini selama Ramadan kemana aja nih? Yang lain pada nongol, Bang Ami ini. Kan ada, saya setiap malam Sabtu kan sering kesini. Sering kesini ini selama bulan Ramadan nih. Kerja. Kita kan kemarin udah ngomongin, ayo Iya. ngonten segala macam. Itu kan pepesan kosong. Pada akhirnya saya ngobrolnya sama Biduan. Enggak, kalau kemarin kan saya waktu luangnya banyak ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah lah udah normal kembali. Oh, kerjanya udah iya, normal. udah normal kembali. Jadi waktunya itu sedikit lebih banyak ke pekerjaan daripada buat nongkrong gitu. Makanya nih kayak Bang Ipeng tuh kalau lagi nongkrong, masih suka nongkrong, tinggalin kerjaan. Iya. Nongkrong aja udah, jangan kerja ya. Buat apa tuh kerja tapi ngeganggu waktu nongkrong mah, mendingan nongkrong. Udah nongkrong aja. Enakin gak ada yang ngatur. Sebenarnya kemarin gini, Mi, Iya. kemarin kan pas awal Ramadan itu kan biasanya kita punya pemikiran Ramadan itu kita mau produksi apa nih sendiri. Nah, kemarin itu saya sedikit stuck gitu, mau usaha ini kan biasanya sama Bang Ami nih semacam kalender apa gitu ya, tahun baru gitu. Ramadan ini kemarin punya target nih, steps nih kayak gini. Ternyata dek aja Bang Ami normal gitu kan. Terus tambah sakit juga. Jadi kita hanya bisa melalui via WhatsApp ya, via handphone. Kalau nggak ketemu kan susah ngobrolnya ya. Iya. Jadi kemarin itu ya saya bergerak sendiri aja. Jadi kemarin sempat sampai sekarang juga masih produksi. Jadi gini, ini nih contohnya nih. Saya itu bikin produksi ini Seperti biasa ya. ya seperti biasa nih. Ini amplop lebaran. Kemarin itu sebenarnya mau ngobrolin ini, mau bikin konten ini sama Bang Ami nih. Cuman kan kemarin mungkin Bang Ami nggak bisa, sibuk ya. Jadi nggak bikin konten ini. Harusnya kita dari awal kita bikin tutorialnya cara bikin ini. Berhubung kemarin ada kendala, Bang Aminnya sakit, terus sibuk kerja juga, fisiknya terkuras. Jadi tertunda lagi. Jadi mohon maaf kepada yang nunggu tutorialnya, para sahabat, para sobat potret juga. Padahal ini udah dari tahun kemarin kita mau bikin tutorialnya ya. Tahun kemarin juga kita bikin video-videonya, cuman kan tapi tutorialnya belum. Rencananya tahun ini tapi gagal lagi. Mau bikin tahun depan. Tahun ini mau bikin, waktunya udah mepet, tinggal besok kan udah mendekati lebaran, jadi nggak sempet juga. Jadi next time kita bikin tutorialnya buat para sobat potret, para sahabat juga. Nanti yang penasaran gimana sih caranya bikin amplop sendiri buat di rumah yang custom itu, nanti deh kita dibikinin buat yang kan banyak yang ngambil karya-karya kita di media sosial, model kayak semacam fotonya kan punya kita diambil tanpa izin, tapi bisnisnya dia yang ngelola. Nanti kita bikinin kok cara tutorialnya selalu. Biar Tungguin kalian aja. bisa bikin sendiri, biar kalian nggak mencontek, bukan mencontek, bahasanya apa ya, mengambil karya orang lain gitu ya. Kemarin itu sempat jadi perbincangan Bang. Jadi gini, saya sih nggak bisa, biasa aja gitu ya, yang bikinnya gitu. Cuman kan kru yang lain, teman-teman yang lain, yang katanya itu produk kita dipakai orang lain gitu kan. Oke gitu kan, saya mah biasa aja. Cuman yang lain gak nerima. Nah, menurut Bang Ami gimana tuh? Sebenarnya sih tadi awalnya juga sempat gak nerima juga ya, tapi mikir lagi ke sini, alhamdulillah juga sih. Mungkin dengan cara itu kita bisa membantu yang lagi kesusahan juga. Apalagi lagi kayak gini ya. Kayak gini, dimaklum. Malah kita mau mensupport ya. Siapa aja yang mau bikin silahkan. Cuman satu syarat itu tadi, jangan produk kita yang kalian bikin
buat kalian promosi. Iya, tapi bikinlah karya Kalian bikin sendiri, dulu nih gitu. settingannya sendiri, desainnya sendiri kayak gimana, baru kalian promosikan. Silahkan, itu bebas. Iya. Kalau kalian mau ngikutin apa namanya produk dari kami ya, silahkan. Tapi hasil editan kalian, desainan kalian sendiri. Nggak apa-apa, itu bagus. Kalau misalkan reseller, kalau misalkan reseller Onam ya nggak masalah, itu kan atas izin kita ya. Kalau misalnya nggak ada izin itu kan kayak sekarang kan banyak peraturan iya benar, undang-undangnya takutnya nggak ada. Iya, takutnya melanggar hak cipta, nggak ada ya. Walaupun bukan kita yang sebagai laporin pelapor gitu ya. Takutnya ada yang nggak seneng. Kalau misalkan karya kita Onam, kita masih bisa nerima. Coba kalau misalkan orang lain yang diambil sama kalian kayak gitu nggak nerima, kan bisa berbalik. Ya, jadi kondisikanlah, usahakan jangan sampai kalau mau promo pakai produk orang lain, produk sendiri aja, nggak apa-apa. Lebih aman, lebih tenang juga. Ya. Pokoknya zaman sekarang mah hati-hati aja lah ya. Intinya kan sedikit lebih beda itu akan lebih baik daripada lebih baik dari yang baik gitu kan. Punya saya juga nggak bagus-bagus amat, bahkan bisa dibilang jelek lah ya. Iya. Tapi alhamdulillah kalau emang rezekinya ada aja banyak. Ya. Kalian juga jangan malu kalau misalnya settingan saya mah kurang bagus, saya baru belajar. Nggak apa-apa, kalian baru belajar, nggak ada salahnya buat mencoba ya. Daripada kalian pakai produk yang lain buat promosi, itu tadi kembali ya, kalian harus pede, sedikit lebih beda dan dari yang udah ada itu akan lebih baik. Jadi Bang Ami juga sempet ya nggak nerima ya? Ya awalnya sih gitu. Tapi ya kesininya biasa aja sih. Kita juga berpikir lagi bisa membantu, mungkin dengan cara itu ya kita bisa membantu. Meskipun nggak bisa ngasih duit, kita ngasih cara gitu. Bisa ngasih cara, tapi usahakan bikin hasil sendiri gitu. Ya udah nggak apa-apa sih, asalkan jangan diulang-ulang lagi yang kayak gitu. Soalnya kan kemarin pagi ini juga ya, kita juga sempat nemuin waktu kita produksi yang kalender kalender juga sama. Ada. Tuh yang bikin kalender juga sama, kita sempat di copy paste sama yang lain gitu. Saya sempat bikin video sama kru yang di sini juga, sempat bikin videonya masalah copyright itu, tapi nggak saya posting karena kenapa? Saya berpikir lagi keesokan harinya, nggak apa-apa lah, mungkin itu cara dia untuk usaha gitu, membuka usaha ya, untuk mencari nafkah untuk keluarganya juga kali ya. Cuman emang yang jadi kendala itu salahnya kalian itu memakai produk dari kami. Iya. Nah untuk tahun berikutnya nih, besok kan kita pasti mudah-mudahan sih panjang umur dan ketemu lagi tahun baru. Iya. Kalau kalian mau bikin kalender silahkan, produk sendiri, editan sendiri, nggak apa-apa. Itu tadi yang kita bilang, jelek juga nggak apa-apa. Banyak ada aja yang beli mah, insya Allah. Karena kan yang bagus itu berawal dari yang jelek juga. Iya, enggak tiba-tiba langsung bagus dong. Bagus. Kita juga produknya standar biasa aja, bahkan kualitas juga kalau dibilang sama yang berkelas mah ini mah jauh lah. Cuman kita menyesuaikan aja. Kita bisanya kayak begini ya. Terus alat-alat juga kan. Iya, terus pasaran juga menerima gitu ya. Ya. Udah lanjutin aja gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi pembahasan sekilas tentang ini. Amplop. Jadi kita masih buka, masih ada beberapa hari lah waktu yang mau pesan silahkan aja. Mungkin terakhir hari Selasa kali ya. H-1 itu produksi terakhir tapi udah nggak order lagi. Iya, udah nggak order. Kita nggak nerima yang order baru, tapi kita akan selesaikan order yang udah masuk gitu. Ya. Jadi ini untuk Ramadan kali ini kita bikin banyak amplop suka-suka dibilang. Kenapa amplop suka-suka namanya, Bang? Tahu? Ya karena kita sesuka kita. Iya, gambarnya maksudnya nggak ditentuin sama kita. Jadi ya kalau beli di Alfa kan kita udah jadi kayak gitu. Kalau ini kan kita
Ya suka-suka kita mau gambar gambarnya Doraemon, Doraemon, atau gambar kalian, apa, iya. pribadi kalian. asalkan jangan gambar uang aja, Ya. itu repot ke kitanya ya. Nggak bisa dicetak. Jadi itu alasan kenapa saya kasih nama ini amplop suka-suka, amplop mini lagi nih buat anak kecil ya. Banyak orderannya sampai H-1 kalau yang mau order silahkan. Mulai dari sekarang lah ya, Mulai dari ini ya. Mesennya gitu, jangan Ya. jangan pas H-1 kalian baru mesen ngirim foto, itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa, udah tutup. Udah Kita tutup. cuma bisa selesaikan yang udah masuk aja. Iya. Nah nanti apa namanya yang udah masuk mohon disabar ya. Jadi kita selesaikan satu persatu. Apa namanya daftar tunggunya yang kemarin udah order nanti kita selesaikan dan dikirim ke tempat kalian masing-masing. Iya. Nah, baik lagi Mi, ini udah selesai nih kita pembahasan ini nih. Kembali kita ke pembahasan kehidupan. Mi, ini Ya. kan Ami kan baru ini nih, baru apa namanya Ramadan kali ini bisa dibilang pertama lah ya. Pertama sama my wife. ya my wife sama istri. Aku kali. Bisa dibilang Bang Ami ini Ramadan pertama dan besok juga Idul Fitri pertama sama Iya. istri. Nah, gimana nih perasaan Bang Ami tinggal di rumah mertua, terus apa namanya suasana Ramadan ini? Mabok gela tuh. Gimana Mi? Perasaannya ya seneng sih, seneng ada yang nyiapin sahur gitu ya. Biasanya kan kalau sebelum nikah kan kita mau segala apapun nyiapin sendiri, Iya. cuman gak masak doang gitu. Kalau sekarang kan ada yang masakin, masakin. ada yang nyiapin gitu. Ya senang sih. Senang. Tinggal cingok. Kita tinggal cingogo doang. Tapi enaknya di situ ya. Enaknya di Kita situ. tinggal bangun tidur bersih-bersih Iya. kita makan. Nggak enaknya ya Ya itu tadi mandi itu pagi. tadi mandi paginya. Mandi paginya doang yang nggak enakin. Kita mau mandi abis misal mandi Langsung habis main kita mandi. ya ini dingin banget Dingin ya. banget. Emang sih mandi juga harus pelan-pelan itu. Enggak bang, Karena itu ada- saya mau nanya itu main apa? Itu pertanyaan. Ada kan permainan banyak. Main basket Ada kan kayak kan Ya, main basket kan. dribble sekali dua. Dribbling. Oh. Dribbling. Ya nggak enaknya ya cuman itu doang sih. Cuman kan sekarang gini bang, dulu kan kita ngurusin pribadi kita sendiri ya, Iya. karena kita sekarang udah apa namanya, udah berkeluarga gitu kan, kita repotnya kerjaan kita kan gak berubah, Iya. kerjaan kita kan gak berubah, jadi kita harus membiayai mana orang tua kita, mana mertua Mana, kita, iya. gitu kan. Kesono segini, kesini juga harus segini Iya, kan, Iya. nah gimana tuh cara mensiasatinya? Kalau saya sih ya diserahin ke istri lah semuanya. Ke istri. Enggak saya yang ngatur. Kalau saya yang ngatur kan Diri ngebul aja, otak. bukan masalah ngebul, Apa? diri sendiri aja gak keurus. Iya. Gak keatur. Makanya itu saya serahin aja ke istri. Terserah dia mau mau ngasih ke sini berapa, mau ngasih ke sini berapa. Ditambah kan kalau keluarga saya kan lebih banyak sama iya. keluarga dia gitu. Adik-adik saya lebih banyak gitu. Makanya saya takutnya kesini lebih gede, kesini kurang gitu. Makanya saya serahin aja ke istri, dia yang ngatur. Jadi gitu sih, gitu doang. Tapi udah siap ya? Nggak terlalu pusing. Ngadepin Idul Fitri udah siap berarti ya? Siap dong, alhamdulillah. Mau kurang mau lebih ya tetap siap. Siap nggak siap ya? Emang harus dijalanin Ya, itu mah. udah pasti Idul Fitri, siap nggak siap gue? Iya benar. Tapi di sisi gelapnya nih ya, kita Ya. bahas sisi gelapnya. Pahit nggak sih sekarang? Kalau misalnya sekarang tinggal di rumah mertua, punya keluarga, kerjaan kayak gini, plus sekarang lagi kena corona juga, ya di lockdown, kerjaan amburadul, kita harus membiayai itu. Nah, susahnya di mana sih? Dibilang susah sih nggak ada sih, nggak susah, maksudnya ya biasa-biasa aja sih. Biasa aja, nggak ada Iya. perubahan walaupun lagi kayak gini ya kondisi
Kalau menurut saya sih mau Idul Fitri, mau hari-hari biasa, pengeluaran mah tetap sama aja. Tetap sama aja. Sama aja kan mau. Orang bilang kan gini, Idul Fitri itu pengeluaran lebih gede. Iya karena sih. kita harus nyiapin buka Ya, puasa. kayak beli kolak, kayak beli segala macam gorengan gitu. gitu Iya. ya buat berbuka ya. Itu nggak ada efeknya tuh. Sama tetap. Ya kalau dijalanin mah sama aja sih kayak hari-hari biasa. Nggak tahu kenapa mungkin rezeki mah udah ada yang ngatur kali ya. Iya sih. Iya, mau dari manapun itu pasti ada aja. Pasti ada aja. Jadi nggak takut ya. Enggak. Kalau misalnya apa namanya? Asal kitanya Udah mau punya berusaha aja sih, mau berusaha. Dia pasti punya 2 keluarga juga nggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah sih. Berarti nggak ada efek apa-apa ya. Kalau menurut saya mah ya sama aja sih, sama hari-hari biasa sama Idul Fitri sama aja. Iya. Iya sih, emang kalau dipikir-pikir mah pengeluaran lebih banyak, tapi ada aja rezekinya tuh. Iya, ada aja. Hari biasa kita misalkan nggak beli apa-apa, ya ada aja rezekinya. Idul Fitri misalnya beli buat berbuka, buat apa ya ada aja gitu. Sama aja sih. Nggak sampai nggak ada banget, nggak sampai misal kayak buat beli kolak nggak sampai kayak gitu, ada aja ya. Alhamdulillah berarti masih. Alhamdulillah rezeki mah di mana. Padahal kemarin mah kita waktu sebelum menghadapi Ramadan ya, udah mikir ya kerjaan lagi kayak gini, terus kena Covid juga, PSBB, usahanya gimana, tapi udah dijalanin sama aja. Iya, emang sebelum datang Idul Fitri itu ya berpikiran kayak gitu sih. Aduh, ini kayaknya pengeluaran lebih gede lah. Sedangkan kerjaan kayak gini harus usaha apa gitu biar bisa mencukupi. Tapi kalau udah dijalanin mah ya biasa aja ya. nggak ada berubah apa-apa. Terus usaha online yang kemarin masih tetap jalan? Alhamdulillah masih tetap jalan. Kalian nih yang kemarin nanyain Bang Ami itu usaha apa aja? Kemarin kan sempet juga kita promosi masalah apa? Masalah Lipa ini ya, produk Lipa itu. Jajan makanan gitu jajan makanan. Jajanan makanan itu. Ya. Kalau sekarang kan Ramadan beda lagi. Ramadan ini Bang Ami sama istrinya dia buka usaha online tas ya. Tas ya. Jadi produknya bagus banget. Sayangnya nih Bang Ami nggak bawa produknya. Ya. Kalau yang saya udah lihat sih produknya lumayan bagus, halus lagi bahannya. Banyak juga yang udah pesen di sekitar. Alhamdulillah sih ya. Apalagi bekerja sama dengan MKT. Wih, apaan tuh MKT? Apaan MKT, Bang? Oh, MKT Shop. Iya. Jadi sayur sama istrinya. Alhamdulillah ya. Iya. Melebarkan sayap. Alhamdulillah. Jadi kalian yang mau kepoin silahkan datang aja kunjungi Instagramnya siapa? Aprilia Style. Aprilia Style. Ya, Aprilia Style. Di situ banyak produk-produk dari Bang Ami. Iya. Usaha apa aja. Testimoninya juga banyak. Jadi kalian silahkan kepoin aja. Buka Instagram kalian, langsung berkunjung ke pencarian, cari yang namanya @apriliastyle ya. Ada ya, testimoninya banyak di situ. Bagus-bagus. Saya juga kalau saya perempuan mungkin saya suka gitu. Tapi kalau sekarang sih udah close, udah tutup ya gitu. Sementara. Nanti lanjut lagi ya habis lebaran, maksudnya udah sekarang udah ini order ya. Kan mau udah sebentar lagi mau. Tapi stok masih banyak kan? Stok mah banyak, masih banyak. Cuman kita ngabisin yang itu aja dulu. Ngabisin yang udah masuk, orderan yang udah masuk. Tapi takutnya kan yang orderan yang baru itu pengen warna kayak gini, modelnya kayak gini. Itu udah di close order sementara 1 minggu inilah. 1 minggu ini kita nanti buka lanjut lagi habis lebaran. Mudah-mudahan itu juga bisa jadi usaha buat tambah-tambah ya. Iya. Tambah-tambah. Selain kerja kan lumayan juga gitu kan. Lumayan buat beli ini mah apa? Sampel. Tapi ada nggak netizen gitu ya, yang bilang udah kerja usaha pula. Ya, ada itu. Ada aja ya. Ada. Duit taruh di mana gitu kan. Boros bener. Ada yang pernah bilang gini. Kan sebelum nikah kan ya. Sebelum nikah mungkin normal. Ada yang bilang, si itu habis nikah mah jualan ini itu, sana kesini nyari uang. Kayak orang susah gitu. Kayak orang susah gitu ya.
Padahal kan sebelum nikah juga udah berjalan. saya udah usaha apa aja gitu. Istri juga udah usaha apa aja, ngereditin HP apa gitu. Yang nggak berubah, cuman pas nikah kita lebih kerjasama gitu, lebih terus kan nama juga lebih gede. Iya, gitu. jadi nggak pengaruh. Kok udah nikah jualan, emang kekurangan uang gitu. Ya mungkin kalian aja yang baru tahu. Kalian aja yang baru tahu, atau kalian yang nggak bisa kayak kita apa gimana gitu. Ya namanya netizen mah. Kalian kan nggak tahu hidup kita itu kayak gimana, kurangnya kayak gimana, beban hidup kita kayak gimana. Jadi jangan langsung menjudge bahwa setelah menikah kesono kesini usaha segala macem. Kalian rasain sendiri deh gitu kan. Malah sekarang kan yang harus kita ini lebih punya usaha sendiri kan lebih baik daripada kerja di pabrik, ya kan? Iya benar. Jadi kita merintis dari awal lah nanti. Itu yang bilang seperti itu satu orang apa beberapa orang tuh? Adalah beberapa. Ada beberapa ya. Berarti bukan hanya satu orang dong. Bukan. Ada. Menanggapinya gimana? Kalau saya biasa aja, paling istri yang cerita kayak nggak ini itu apa? Kayak nggak nerima. Sampai. Tapi kita coba semangatin terus, ayo usaha bareng. Bilang aja, nah, kita buktiin lah ke mereka gitu kalau kita itu bisa gitu. Nanti biar waktu aja yang membuktikan gitu. Daripada kita diam-diam di rumah cuman main HP nggak ada gunanya, mending kita manfaatin yang lebih bermanfaat. Walaupun kecil istilahnya ya. Iya. Walaupun kecil, usaha kecil segala macam, ayo kita pelajari sedikit-sedikit. Usaha mah nggak jadi masalah, mau gimana juga. Jangan berpikir kalian ini mah receh segala macam. Nggak apa-apa daripada kalian diam taunya ngobat. Iya. diam kuning. Nggak apa-apa receh. Kan kita berawal dari yang receh dulu. Yang receh dulu kan kita nggak mungkin lah yang sukses juga langsung sukses begitu, nggak mungkin, kecuali itu dapat warisan gitu. Iya. Alhamdulillah kalau sekarang masih berjalan ya. Kan kita lebih bangga nikmatin hasil kita sendiri daripada nikmatin warisan orang tua. Iya benar. Terus kayaknya orang tua kamu, orang tua kalian, itu punya orang tua kalian. Punya orang tua kalian, jangan bangga lah. Jangan bangga. Mendingan hasil kita sendiri. Iya, lebih enak kok pakainya juga. Jadi sebenarnya kemarin itu yang ditunggu-tunggu, pengen kontennya bareng sama istri loh Pak. Itu udah dari awal. Saya dari awal nikah. Pas ngomong itu sebelum nikah ya? Iya, sebelum nikah. Ada udah janji. Sebelumnya ngomong kami pas mau nikah kita bikin konten. Iya. Kata dia, ntar setelah beres menikah baru mau konten sama istrinya. Nah saya tungguin sampai sekarang belum juga, ini udah berapa bulan. Kemarin saya berpikir Ramadan nih, ketemu nih, pas momennya gitu kan, kita gali pengantin baru di Ramadan itu kayak gimana. Gagal lagi aja. Sebenarnya saya niatnya pengen sama istrinya kontennya, ternyata meleset lagi. Ya kayak nggak pede ngomong depan kamera. Dia hobinya cuman foto-foto doang. Kalau untuk ngobrol depan kamera dia nggak berani. Bukan nggak berani Pak sebenarnya. Apa? Belum terbiasa. Iya belum terbiasa. Kalau udah terbiasa mah kan sekarang lagi kan produknya kan tas, jual online. Biasain aja testimoni dia yang ngomong, bikin kayak telegram gitu. Iya. Coba aja kayak gitu, biasain. Kalau udah kayak gitu biasa, nanti kita bikin konten kayak gini, dia udah terbiasa. Tapi dia ngomong aja sih pengen bikin channel YouTube gitu, pengen. Kenapa nggak bikin? Apa belum kepikiran mau bikin kontennya apa? Iya, itu sih. Nah, itu kan kontennya udah ada. Kontennya jualan yang itu gitu. Kalau ditambah ini apa buat ngeditnya belum paham saya. Ngedit kan gampang, bisa kesini nanti postingnya gitu. Sendiri gitu. Cuma channel itu mah udah ada dari. Tapi udah di itu ya, udah daftar ya YouTube-nya ya. Udah daftar, udah ada. Cuman belum di. Cuma channel itu mah punya 3. Fake. Hah? Akun fake ya.
Tapi nggak ada yang dijalanin satu. Nggak ada. Nggak ada. Dulu mah waktu sebelum zaman sebelum pandemi kayak gini mah kan masih sering traveling ya sama teman. Jadi isinya ada. Iya, suka masukin perjalanan gitu, masukin ke YouTube. Masih ada sekarang ya. Cuman setelah pandemi bingung mau bikin video apa buat di YouTube. Ya sampai sekarang nggak upload lagi gitu. Sebenarnya pengen bikinnya mah kayak gitu sih sama istri, cuman kan belum sempat. Belum sempet sih. Ya nggak bisa kemana-mana. Iya. Untuk sekarang mah. Karena lagi kondisinya kayak gini juga ya. Soalnya pedenya bikin kayak gitu doang kalau buat ngobrol. Sama kan kita juga mau proyek titik fokus itu iya, kan terhambat juga. Itu. Titik fokus kita menjelajah dari beberapa mata air di pegunungan lah itu. Akhirnya kan terhambat, kita nggak bisa jalan juga. Udah ada pemikiran kita, wah ini kita proyeknya bagus nih, kita bikin jelajah mata air pegunungan yang dari air terjun ke air terjun gitu. Cuman ya kondisinya kan lagi kayak gini juga, ditunda dulu gitu. Mudah-mudahan sih wabah ini cepat beres ya. Jadi kita bisa jalani. Idul Fitri bentar lagi nih. Rencana mau di mana? Di rumah orang tua kah atau di rumah mertua? Mungkin kalau untuk pagi ya di rumah mertua dulu. Di rumah mertua. Ya, di rumah mertua kan orang tua si cewek kan sama kita misah gitu rumahnya. Tapi intinya udah berpisah lah. Udah berpisah lah gitu. Mungkin ke rumah orang tuanya dulu. Ya. Beres di rumah mertua, baru ke rumah orang tua gitu. Pulang kampung. Bukan mudik, ini pulang kampung. Bukan mudik, ini pulang kampung. Tenang, untuk surat izinnya semua udah beres. Laganya deket juga dari sini ke sana. Pakai ketapel juga dijepretin nyampe. Enggak, soalnya kan sekarang banyak razia juga kan nggak boleh mudik. Iya kan kita antar kecamatan ya? Iya. Antar daerah Bang. Sama kayak juga paginya kayaknya di rumah orang tua. Jadi nanti setelah beres baru saya mau ke rumah mertua gitu. Sorenya tuh. Gitu ya. Iya. Ini kan hari pertama Idul Fitri pertama sama istri. Belum ini juga sih, belum gimana cara ngatur jadwalnya belum. Tapi gini Pak, ini yang apa? Gini Pak, saya suka geli, bukannya gimana ya. Punya istri, terus sekarang Ramadan, ada aja yang suka update status biasanya, alhamdulillah gitu kan. Iya. Ramadan sekarang bareng Pak ini gitu, bareng ini gitu kan. Salah satu dari kelompok itu istri. Saya suka geli lihat Pak. Termasuk salah satu dari gerombolan yang itu. Enggak lah, enggak sampai kayak gitu. Saya biasa aja. Tapi secara di rumah mah kita kan juga seneng ya. Ya pasti seneng. Ramadan ini bareng orang yang kita sayang. Tapi enggak sampai lebay kayak gitu. Enggak lebay. Enggak apa-apa sih sebenarnya lebay, cuma ngapa-ngapain. Tapi saya emang enggak terlalu suka sih buat update status kayak Bang makan Bang gitu. Ya. Kayak gerombolan yang itu. Domba tersesat. Alhamdulillah Ramadan ini bareng ini gitu ya. Mudah-mudahan Idul Fitri besok kita. Mudah-mudahan juga enggak corona juga enggak bertambah ya. Saya itu bertambah aja enggak udah berkurang ya. Nah, sekarang setelah beres Ramadan nih. Beberapa hari ke depan kan Idul Fitri nih. Iya. Biasanya nih perempuan itu suka pengen diantar belanja. Nah, gimana nih? Setelah Idul Fitri. Iya, biasanya pas Ramadan itu di akhir Ramadan. Ramadan itu biasanya perempuan itu suka diantar pengen belanja ini, belanja itu gitu. Udah ada kepikiran atau diajak sama istri kayak gitu? Hati-hati itu.
Saya mah enggak. Soalnya udah kalau belanja tuh udah beres semua. Oh, udah beres semua. Udah beres semua. Alhamdulillah. Tapi nganter enggak? Enggak. Cuman istri sama Kebangetan kalau mertua doang. kayak gini sih kebangetan. saya diajak nih kan. Istri ngajakin Ngajakin belanja istri, yang yuk, mertua gitu. juga ngajakin. Ya. Terus Ngajakin belanja, tapi saya bilang belanjanya kan ke Tanah Abang ya. ya. Tanah saya udah dijual semua. Ih, enggak usah. Tanah Bang. Bang. Bapak Ratu Sahabat ya udah dijual semua warisan. Udah nggak punya tanah saya, Pak. Ke Tanah Bang ya. Saya udah berpikir tuh di otak, wah, ini kalau Bakal susah nih kalau capek. ke pasar nih pasti banyak orang. Apalagi nganter cewek belanja dari toko sini. Muter, balik lagi ke toko sini. Yang dibelinya yang pertama. Yang pertama. Saya udah kepikiran itu. Padahal beda goceng. Tapi tetap aja kekeh. Giliran ditanya, "Kamu nggak ngerti aku?" katanya. Saya alasan aja, aduh, kalau aku ikut nanti aku batal dong puasanya. Ya. Nggak dapat sebulan, padahal aku niat udah mau dapat sebulan. Dah kamu aja. Pada akhirnya istri nerima. Niat baik sama- suami. Ya. Pengen Karena- dapat sebulan. Padahal dalam hati mah emang kayak gitu. Ya, udah kebayang di pasar itu kayak gimana. Istrinya ini wajib lihat nih. Udah kebayang itu baju gimana. Udah berangkat tuh berdua tuh sama istri sama mamahnya. Kan naik kereta ya. Katanya nyampe sono, katanya istri juga mabok. Saya alhamdulillah gak ikut. Akhirnya dia nggak puasa. Tapi kita terselamatkan. Kita tetap puasa. Alhamdulillah tetap puasa. Coba kalau Pak Ami ini ikut. Udah ke warteg duluan. Sebelum berangkat Enggak, saya bingung. Aduh, masa kalau misalnya ikut nih nggak kuat, mana ada mertua. Iya, malu ya. Malu, Nggak enakan juga. nggak enak gitu. Makanya saya memutuskan lah nggak ikut, bodo amat. Kecuali saya nganternya ke nggak ke Tanah Abang lah gitu ya. Ke distro atau ke tempat-tempat. Iya, ke tempat-tempat yang kayak gitulah ya. kecilnya nggak terlalu luas. Kalau Tanah Abang itu kan Ya, luas banget. Ya. Kita Nah, muter kayak- dari iya. blok ini ke blok ini, Iya. blok ini, akhirnya beli yang di pertama. Ke mall aja saya nggak mau. Oh, alasannya itu. Ya, luas. Saya malah sudah readernya. Tapi waktu pacaran Ya mau aja. gas terus. Kenapa waktu pacaran Bapak sering nganter? Kan Padahal mau. itu kan yang belum sah, yang sekarang sah malah balik malas. Nah, nanti kerasa sendiri sama yang belum nikah lah. Kalau belum nikah mau, oh kemana aja, ayo gua jabanin Iya. ya. Kalau apa namanya, kalau ada apa-apa nih sama Nih. gua nih. Tapi udah sekarang mau gimana ya? Bukan yang nggak sayang sama nggak kasihan sama istri ya. Cuman kita mikir ke situnya. Daripada batal puasa daripada kita niat baik jadi niat buruk kan nggak baik gitu ya. Mendingan selamatkan niat baik kita lah. Tapi ada aja ya, Ada aja. banyak orang-orang yang kayak gitu banyak. Dan ini terbukti di akhir Ramadan biasanya. Iya. Biasanya. Paling Semua akhir pasti- Ramadan paling ke pasar belanja makanan doang. Kalau Nah, kalau makanan mah biasa lah. Iya, Pokoknya biasa. juga kan nggak terlalu gede. Kalau misalnya kita beli baju, beli apa, itu kan banyak banget ya. Dari toko ini ke toko ini, padahal bahannya sama. Iya, gitu. padahal banyak sama, cuman beda goceng, paling 1.000 gitu. Iya, tapi nggak mau tetap. Beda goceng juga nggak mau jadi masalah kalau buat cewek. Dia akan muter-muter. Kalau kita kan datang nih, Hmm. Bang ini berapa? Sekian gitu ya. Ya, udah beli. Coba Bang ada ukuran yang ini lah nggak? Nah. Misalnya ada, udah bayar Udah gitu ya. dibayar. Nggak mau ribet. Paling nanya ukuran, nggak nawar gitu. Saya kan belum ke toko-toko kayak gitu ya. Terus Pak Ami juga kemarin nggak ikut, jadi nggak tahu situasi yang ada di toko-toko kayak gitu. Cuman yang saya ragukan itu protokol kesehatan tetap jalan nggak ya? Menurut info terkini sih, info terkini. Bleket coy, Mas.
ya gitulah. Iya, kalau di berita mah emang tetap. Iya, tetap. Kan kita juga tapi lihat pas udah nyampe sono mah kata istri saya juga ya nggak ada protokol kesehatannya, nggak ada pembatasan. ya nggak ada ya. Bukan hanya di toko itu. Iya ya dempet-dempetan gitu. Malah katanya pedagangnya ada yang ngomong gini, dibeli dong, dibeli, ngapain kesini cuma ngeribet-ribetin doang. Pedagang ada yang iya, seperti itu. ada yang seperti itu. Emang iya sih, banyak yang datang doang, paling ngeliat-liat doang kali ya. Mungkin karena gedek kali ya, dia juga gerah mungkin. Takut ketularan corona juga kali. Tapi udah di tempat mah ya biasa aja. Biasa aja aja. Nggak ada pembatasan. Nggak ada pembatasan nggak apa. Tapi sempat sih ada katanya pejabat pemerintahan gitulah ngontrol ke situ. Ngontrol aja. Kontrol aja. Biasanya kalau udah dekat ke Idul Fitri itu udah di otak perempuan ya, terutama di otak saudara-saudara kita, berpikirnya udah menuju ke wah liburan nih gitu kan. Nah, liburan, sedangkan pemerintah ini nggak melarang loh liburan. Iya, nggak melarang. Cuma melarang mudik doang. Melarang mudik. Nah, pemikiran istri atau saudara Pak Ami ini udah ada belum ucapannya? Yang pengen kesini dong, pengen ke situ dong. Belum gitu. sih. Biasanya kan biasanya ada gitu. Kalau pacaran sih dulu ya udah repot sendiri udah nih. Sendiri udah dari jauh-jauh hari lah. Udah ngurusin pengen gitu. kesini, pengen ke situ ya. Kita iyain aja dulu. Iyain. Terus apalagi kan dulu mah belum ada corona kayak gini. Kalau untuk sekarang sih belum ada ya. Masih adem-adem aja, belum ada ngajakin kesini belum. Ya, biasanya perempuan. Apalagi kan sekarang mah ditambah ya liburan boleh, tapi kan terkecuali ada kecualinya. Cuman daerah kayak ya kan setahu saya kan Jabodetabek gitu ya. Setahu saya kan kebanyakan itu kayak gitu. Kalau udah berbau Idul Fitri atau tahun baru, pasti tujuannya liburan. Iya. Apalagi kan kita emang kerja libur segala macam. Kesempatannya ya ada di situ. Iya. Nah, itu tadi balik. Belum ya sampai sekarang. Belum, soalnya kan untuk ke daerah-daerah kayak luar kota itu kan nggak boleh. Ada pembatasan. Ada pembatasan. Mungkin dari situ juga belum nggak ada ajakan atau apa-apa gitu. Lagian kan dia mang, kalau istri saya mah ya nggak pernah mau liburan kayak di kota sendiri gitu, liburan misalnya ke sini nggak mau dia mah. Pengennya keluar aja, keluar kota kayak ke jauh-jauh gitulah. Nah, pengennya. Iya. Berhubung sekarang lagi ada pembatasan kayak gini nggak bisa keluar kota. Iya. Kata dia daripada liburan di daerah sendiri itu mendingan di rumah kali ini. Mungkin gitu pemikirannya. Ya mudah-mudahan aja. Itu saya juga belum ada ucapan, tapi kayaknya pikiran liburan udah ada sih pikiran liburan mah. Cuma nama dia masih ditaruh gitu. Ada dua alasan sebenarnya, Pak. Satu dia lagi ada corona gitu. Iya. Kedua lihat dompet suami. Kalau itu sih udah pasti. Kalau dompet suaminya tebel mah corona juga kalah sih kayaknya. Kalah. Udah gas terus jalan. Apalagi ada jalur ini ya. Bedanya kan kalau dulu sama sekarang itu kan, dulu kan pacaran itu kan. Dia itu nggak tahu keuangan kita itu seperti apa. Kalau kita kan udah apa namanya? Udah menikah kan dia tahu dompet kita isinya berapa atau keuangan kita pemasukannya berapa. Jadi karena dia mungkin daripada kita jalan memaksakan, nggak punya duit juga susah di sana gitu kan. Dia lebih ngerem. Iya sih. Kalau masih pacaran kan dia nggak tahu pemasukan suami kayak berapa, gimana, pengeluarannya berapa, dari duitnya gimana gitu kan. Mikirnya dia seneng aja. Padahal belum tentu bahagia, Pak. Kalau seneng juga. Iya sih. Iya. Seneng kan sama bahagia beda. Senang kan sesaat, bahagia kan bisa selamanya, betul. Baru tahu saya itu, senang sama bahagia beda. Iya dong, senang sama bahagia harus bedain. Senang mah ya kita sekarang nih lagi senang-senang nih. Iya. Belum tentu kita pulang bisa ribut dong. Kayak babok dulu. Babok dulu tuh. Itu senang saat. Jadi buat kalian yang belum menikah,
silahkan nanti kalau udah menikah rasain sendiri kayak gimana. Rasakan. Ramadan di awal pernikahan kalian kayak gimana, terus apa namanya, jangan langsung berpikir udah menikah Bang Ami usaha kayak gini gitu kan, kayak kelihatan susah gitu. Iya. Enggak gitu kan. Kemudian itu tadi, jangan suka netizen yang budiman. disaring dulu, jangan ngelihat orang langsung wah. Hati-hati ya mengucapkan loh. Ya. Kita berucap kayak gini belum menikah, tapi sudah nikah kita bisa berbalik ke diri sendiri ya. Banyak yang kayak gitu. Tinggal kalian rasain aja lah. Oke Bang Ami, cukup sekian lah ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Ya. Udah beberapa minggu ini belum main kesini, alhamdulillah malam hari ini terlaksana kita konten, walaupun kontennya harusnya bikin tutorial malah jadi markikong aja gitu kan. Tapi alhamdulillah udah bisa nyempetin datang ke sini. Mudah-mudahan besok kita bikin konten lagi ya, yang Idul Fitri ya. Idul Fitri. Mudah-mudahan konten Idul Fitri kita bisa bikin kontennya bareng-bareng sama kru. Mudah-mudahan sehat semuanya kita kumpul bareng, kita bikin konten bareng, enggak cuman saya sama Pak Ami. Jadi semuanya keluargaan aja di sini kita bikin konten bareng. Mudah-mudahan terlaksana. Iya. Oke, cukup sekian dari kami berdua obrolan malam hari ini, bincang-bincang hari ini. Sekali lagi terima kasih yang selalu stay tune di channel Reno Potret. Salam Motret, salam Reno Potret. Dah.